Kalau bicara tentang proses transformasi paling mencekam dalam film horor, mari kita mulai. Cerita dimulai dengan dua gadis bermain-main di alam liar ketika tiba-tiba Casey merasakan sakit yang parah di kakinya seolah-olah digigit oleh sesuatu. Mereka berdua mengira itu hanya serangga biasa dan tidak terlalu mempedulikannya. Namun, setelah kembali ke rumah, Casey mendapati tubuhnya bertingkah aneh. Dia dipenuhi bintik-bintik merah kecil dan pendengarannya menjadi sangat sensitif, sehingga dia bisa mendengar suara dari jarak bermil-mil. Pada awalnya Casey mengira itu hanya halusinasi yang disebabkan oleh terlalu banyak bekerja. Tetapi keesokan harinya area yang digigit mulai membusuk, dia dengan enggan meremasnya dan keluar cairan kental yang menjijikkan. Yang lebih buruk lagi, dia sering merasa mual dan kehilangan nafsu makannya. Dia menggigit kecil hamburger dan rasa mual yang kuat langsung bahkan melihat pacarnya makan membuatnya ingin muntah. Tapi yang dia muntahkan adalah lendir bening. Anehnya anjing tetangga sebelah yang biasa bergaul dengannya dan kadang-kadang bahkan berjalan-jalan sepertinya takut padanya. Pada saat ini ia menyadari bahwa serangga itu bukanlah serangga biasa dan bahkan tubuhnya sedang mengalami semacam perubahan. Dia memberitahu sahabatnya Dennis tentang hal itu dan Dennis mengira dia hamil. Casey tahu bahwa hal itu tidak mungkin karena dia sudah lama tidak berhubungan intim dengan pacarnya. Tetapi setelah mendengarkan Dennis, Casey melakukan tes kehamilan di rumah dan terkejut saat mengetahui bahwa dia memang hamil. Casey langsung panik dan menelepon dokter temannya untuk mendiskusikan kondisinya. Dokter belum pernah melihat gejala seperti itu dan menyarankan agar dia pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Tetapi Casey tidak mengikuti saran dokter, malah dia pergi ke apotek dan membeli beberapa obat anti-infeksi. Namun ketika dia mengoleskan obat tersebut, dia merasa mual lagi. Kali ini dia tidak hanya memuntahkan lendir tetapi juga beberapa benda bulat transparan. Hal ini semakin membuat Casey takut. Dia hampir menelepon rumah sakit untuk mengatur pemeriksaan, tetapi setelah menutup telepon dia menemukannya cahaya di luar sangat menyilaukan. Casey merasa tidak nyaman sehingga dia segera menutup tirai dan tanpa sadar tertidur. Ketika dia bangun sudah malam hari, dia mendengar suara-suara di luar dengan hati-hati dan lampu di ruang tamu tiba-tiba menyala. Ternyata itu pacar dan teman-temannya ada di sana untuk merayakan ulang tahunnya. Di detik berikutnya Casey tiba-tiba pingsan dan telur serangga yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Dia ketakutan karena tidak tahu harus berbuat apa dan yang lain sama terkejutnya, tetapi segera mereka mulai menginjak-injak telur serangga di tanah. Casey mencoba menghentikan mereka karena ini adalah anak-anaknya. Tetapi semakin dia mencoba menghentikan mereka semakin bersemangat mereka. Tiba-tiba Casey terbangun di bak mandi. Ternyata itu semua hanya mimpi buruk tapi terasa begitu nyata. Tetapi tubuhnya berlumuran lendir dan seluruh kamarnya dipenuhi dengan zat licin memberinya firasat buruk. Dia terhuyung-huyung dari kamar mandi ke kamar tidur menarik kembali selimutnya dan benar saja itu penuh dengan telur serangga. Dia melihat ke cermin dan menemukan bahwa wajahnya mulai berubah. Itu membuat Casey menangis. Wajah yang dulu cantik telah berubah menjadi seperti ini. Pada saat ini ada ketukan di pintu, ternyata tuan tanahnya yang sarkastik. Casey ingin mengusirnya tetapi tuan tanah mendorong pintu hingga terbuka dan melihat keadaan ruangan itu. Dia menjadi marah dan bahkan menghina Casey. Transformasi fisik dan hinaan tuan tanah membuat Casey kehilangan kendali emosinya. Dalam pertarungan berikutnya, lendir yang sangat korosif disemprotkan dari mulutnya menodai wajah tuan tanah dan menyebabkan dia jatuh mati di tempat. Casey takut dengan apa yang terjadi padanya. Setelah menenangkan diri, dia mengambil sebutir telur serangga dan menemukan makhluk mirip nyamuk di dalamnya. Dia menyeret mayat tuan tanah ke kamar mandi dan memasukkannya ke dalam bak mandi. Melihat dirinya di cermin lagi, Casey mengeluarkan raungan sangat keras. Sementara pacarnya Louis tidak bisa menghubungi Casey. Jadi dia harus pergi ke tempat Casey. Tidak peduli seberapa keras dia mengetuk, tidak ada respon. Tetapi akhirnya Casey menjawab untuk menyuruh Louis pergi dari sini. Hari-hari berikutnya Casey mengisolasi dirinya di kamarnya. Setiap hari tanpa kontak dengan siapapun. Sahabatnya Dennis takut terjadi sesuatu. Ia pergi ke rumah Casey setelah mengetuk dan tidak mendapat tanggapan. Akhirnya ia menggunakan kartu kuncinya yang dimilikinya untuk membuka pintu. Kengerian ruangan itu dipenuhi lendir menjijikkan dan banyak telur serangga dan ada bau busuk meresap ke dalam ruangan. Melihat Casey bersembunyi di sudut, Dennis segera bertanya apa yang terjadi. Menghadapi kekhawatiran temannya, Casey menangis. Namun penampilannya membuat Dennis ketakutan menyebabkan dia mundur ingin lari.
Casey memohon kepada Dennis untuk tidak meninggalkannya. Tetapi tindakannya hanya membuat Dennis semakin takut, membuatnya berlindung di kamar mandi hendak memanggil polisi. Tetapi dia berbalik dan melihat mayat pemilik rumah, ia pun ketakutan. Tetapi Casey mendobrak pintu dan terbuka. Dia hanya ingin menghentikan temannya memanggil polisi. Tetapi secara tidak sengaja racun mematikan yang keluar dari tangannya merenggut nyawa temannya. Sahabatnya yang lain, Jen, telah mengincar pacar Casey. Ia mengetahui bahwa pasangan itu mengalami masalah baru-baru ini. Jen mulai membuat perselisihan di antara mereka. Saat Louis bersiap untuk menemui Casey, keduanya melakukan sesuatu di dalam mobil. Casey melihat dan membuat hatinya hancur. Jen bahkan memiliki keberanian untuk naik ke atas. Begitu dia memasuki kamar, dia hampir memuntahkan makan siangnya. Meskipun takut, dia berani mencari Casey. Tetapi ia menemukan tubuh Dennis. Sebelum dia bisa melarikan diri, dia disergap oleh Casey yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Ketika Jen terbangun, dia diikat di kursi. Casey memelototi mantan sahabatnya yang mengatakan kepadanya bahwa dia tahu tentang perselingkuhan mereka dan bahwa mengetahui yang dilakukan di mobil. Louis yang sedang menunggu di bawah terpaksa naik ke atas untuk memeriksa. Begitu dia sampai di pintu, dia mendengar Jen berteriak panik. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan pemandangan di depannya mengejutkannya. Dia lebih khawatir tentang keselamatan Jen dan mencoba melepaskan ikatannya, tetapi Casey tiba-tiba muncul di belakang. Dia melihat Louis ketakutan. Casey bertanya kepadanya, apakah dia akan tetap bersamanya? Louis sangat takut, dia tidak bisa menjawab. Melihat ketakutan di mata pacarnya membuat Casey sangat marah. Dia menggunakan cakarnya yang tajam untuk membunuh Jen. Louis ingin melarikan diri, tetapi dengan cepat ditangkap oleh Casey. Dia berjuang untuk membebaskan dirinya, berhasil membanting dan menjepit Casey. Tetapi tiba-tiba ia tertusuk di pinggang dengan ekor Casey. Melihat Casey meluncurkan serangan lain, Louis mengambil kaki meja yang patah dan ditusukkan ke Casey dan kemudian meremukkan kepala dengan kakinya. Louis terluka parah berjalan keluar ruangan memanggil 911 karena dia kehilangan kesadaran pada saat polisi tiba. Polisi menemukan tubuh Louis penuh dengan telur. Pada detik berikutnya banyak nyamuk raksasa keluar dari perut Louis dan menyerang petugas polisi. Di akhir film, dua gadis sedang jogging. Ketika salah satu dari mereka tiba-tiba digigit oleh sesuatu yang secara naluriah dia pukul, hanya menemukan seekor nyamuk yang sangat besar. Pertanda bahwa bencana yang lebih mengerikan akan segera terjadi.